Racun spesial. Dadang ingin mengetahui deskripsi racun yang diberikan oleh Lacerta itu. Tapi sayangnya, Divine Voice tidak bisa memberitahukan informasi spesifik seperti itu di level 3. Ketika Dadang Cashbone mencoba bangkit, dia merasakan nyeri tulang otot pegelinu, punggung pinggang encok yang luar biasa. Sepengetahuannya, selama petualangan yang Dadang lalui, dia belum pernah melihat tanaman yang bisa menangkal racun. Di saat Dadang kebingungan harus melakukan apa, dia berpikir untuk mencari detail deskripsi Lacerta. Dia adalah spesies Black Lizard dengan peringkat D-, termasuk dalam monster licik yang meracuni mangsanya lalu melarikan diri begitu saja. Dia akan kembali ketika racunnya sudah membuat mangsanya hampir meninggal dan berpesta taunting-taunting di depan mangsanya. Kekuatan racun Lacerta bergantung pada racun yang dia konsumsi sendiri. Setiap racun yang Lacerta minum, dia akan menciptakan racun ampuh dan mematikan di dalam tubuhnya. Meski begitu, Lacerta juga memiliki cairan tubuh yang berfungsi sebagai penawar racun yang dia ciptakan sendiri. Tapi jika mangsanya bisa menangkap Lacerta, Lacerta akan menawarkan diri untuk menyembuhkan mangsanya agar dia bisa selamat dan pergi. Wah, mendengar penjelasan itu, Dadang mendapat pencerahan bahwa dia harus menangkapnya untuk mendapat penawar racun. Bahu tangan kiri Dadang memang sulit digerakkan secara sempurna, tapi setidaknya Dadang masih bisa berdiri dan bergerak untuk menangkap Lacerta yang pasti masih ada di sekitar sana. Dengan menahan racun yang tidak enak di tubuhnya, Dadang segera mencari Lacerta dan menangkap dia apapun caranya. Tak lama kemudian Dadang menemukan Lacerta dan dia segera memakai guling-guling untuk mengejarnya. Ternyata Lacerta juga bisa memakai skill guling-guling, guys. Kejar-kejaran lah mereka ini. Lacerta juga bisa menembakkan tanah liat kepada Dadang sambil berguling-guling, membuat Dadang agak kesulitan untuk mendekatinya. Dadang kembali berguling-guling mengejar Lacerta hingga skill guling-gulingnya naik menjadi level 5. Dadang yakin bisa menangkap Lacerta karena beberapa meter di depan sana ada tebing yang sama ketika laba-laba mengejarnya. Ketika mereka sudah mendekati tebing itu, Dadang Cashbone menyundul Lacerta. Tapi malah Lacertanya kedorong sama Dadang terlalu jauh dan akan jatuh ke sungai di sana. Tentunya Dadang melompat untuk menyelamatkan Lacerta. Dia tidak ingin kehilangan penawar racun itu. Tapi sayangnya racun di dalam tubuh Dadang sudah menjalar jauh ke banyak area. Dan Dadang berhasil menangkap Lacerta. Dia menghembuskan nafas apinya agar bisa kembali ke atas. Dadang kemudian mendarat di atas tebing tepat pada bekas gigitan racun Lacerta. Sakitnya itu, nyeri-nyeri sampai ke tulang sumsum belakang. Meski Dadang berhasil menyelamatkan Lacerta, nyawa dia semakin kritis dan kemungkinan akan mati di sana. Dadang pasrah dan setidaknya dia sudah berusaha untuk menyelamatkan Lacerta demi penawar racun tersebut. Ketika Dadang pingsan, Lacerta tersipu malu karena Dadang terlalu gagah pemberani mengambil resiko untuk menyelamatkannya. Cihuy. Beberapa jam telah berlalu. Alhamdulillah Dadang Cashbone masih hidup. Nggak mungkin dong MC kita mati, ya kan? Tamat nanti animenya kalau MC mati beneran. Lacerta sudah memberikan cairan tubuhnya untuk menghilangkan racun di tubuh Dadang. Melihat Dadangnya sudah bangun, Lacerta cuma bilang kisi gitu doang. Kelihatannya enak juga itu yang jadi daber Lacerta. Beneran loh guys, ada guys seiyunya guys, aku nggak bohong guys. Dadang menyadari bahwa Lacerta sudah menyelamatkan hidupnya dan berterima kasih kepadanya. Si Dadang segera menggendong Lacerta dan mengatakan bahwa nasib mereka sama karena sudah melewati banyak pertarungan dan kehidupan yang pahit sebagai pemburu pemangsa. Dadang tertarik untuk menjadikan Lacerta sebagai temannya. Terlebih lagi Lacerta memiliki bentuk yang manis dan imut bagi Dadang. Yah, kasihan Lacertanya dong Mas Dadang. Dia udah baper sama dirimu loh itu. Dadang pulang ke rumah goanya dengan membawa Lacerta bersamanya. Sekalian dia masak makan malam 2 porsi. Setelah makanan sudah matang, Lacerta makan dengan lahapnya. Dan Dadang merasa bahagia karena dia akhirnya memiliki teman yang bisa diajak ngobrol ngalor ngidul. Nah, si Dadang ingin mengenal Lacerta lebih dalam. Tapi dia baru ingat kalau Princess Lacerta atau Black Lizard hanya nama spesies saja.
aja. MC kita juga belum memiliki nama asli dari awal reinkarnasi jadi telur sampai sekarang berevolusi ke naga wabah muda. Nah, karena itu guys, aku kasih nama Dadang Kasbon biar MC kita punya nama ya. Sorry guys, mohon maaf kalau misalnya ada bapaknya yang namanya Dadang, aku minta maaf guys. Tapi temanku yang namanya Dadang itu ngutang guys sama aku guys. Astagfirullah. Tapi tenang, MC kita itu punya nama asli kok guys. Tenang. Pokoknya nanti ada momennya ya. Kembali saya bercerita, Laserta yang sudah menghabiskan makanannya mendekati Dadang dan meleyot-leyot ke pipinya, seakan-akan mengisyaratkan bahwa nama itu tidak penting. Yang penting adalah kita sehati sejiwa yang selalu bersama. Cailah. Kiu. Dadang sangat senang karena punya teman seimut ini dan mengizinkan Laserta untuk tinggal bersama selama apapun yang Laserta inginkan. Laserta bahagia setelah mendengar hal itu dan dia tidak sengaja melihat gentong yang berisi racun spesial buatan Dadang, lalu meminumnya dengan bersemangat. Awalnya Dadang khawatir, tapi dia baru ingat kalau si Laserta ini emang spesialis racun gitu kan. Jadi mengkonsumsi racun apapun ya fine-fine aja gitu demi meningkatkan kekuatan racunnya. Dadang bertanya-tanya kepada Laserta, apa racunnya enak? Laserta bersuara seakan-akan menjawab, iya enak kok sayang. Karena saking penasarannya, Dadang ikut nyoba racun spesial itu. Jedum, ya jelas gak enak lah. Udah tahu itu racun malah dicoba Dadang. Resist poison lu jadi naik ke level 5 kan. Terus kata si Laserta tuh isyaratnya tubuh gini bilang ya, kamu kenapa sayangku? Beberapa hari berlalu, Dadang dan Laserta menjalani keseharian mereka bersama, termasuk berburu serigala dengan kombinasi serangan yang sangat baik. Setelah menjalani aktivitas seharian, mereka juga tidur bersama dan Laserta selalu menjadikan Dadang sebagai bantal empuknya. Pada suatu hari, Dadang sedang mencari rempah-rempah untuk stok bumbu dapurnya dan Laserta menemukan jamur mayat yang sangat beracun dan baunya ya Allah. Langsung Dadang sembur pakai nafas apinya karena dia tuh nggak mau Laserta konsumsi itu. Bisa-bisa bau bangkai mayat nanti dia. Laserta menangis dengan imutnya dan marah kepada Dadang yang sudah menghancurkan santapan lezatnya. Dadang meminta maaf dan berjanji akan menemukan tanaman racun lainnya yang bagus. Laserta tiba-tiba memakai senjata tanah liatnya ke arah semak-semak di sekitar sana, yang ternyata ada monster kepala kembar sedang mengintai mereka. Monster itu bernama Gravity dan Gravidon. Peringkat D+, memiliki level 39/45, juga kemampuan yang terlihat sangat kuat. Dadang dan Laserta juga tidak bisa kabur karena mereka memiliki mark atau penanda yang selalu mengejar targetnya. Apa boleh buat, pertarungan Dadang dan Laserta pun akhirnya dimulai. Ternyata napas api Dadang tidak memberikan banyak damage, malah monster kembar itu regen pula anjir. Ini Dadang doang kayaknya yang gak punya skill regen. Semua monster yang Dadang temuin kemarin-kemarin tuh punya skill regenerasi loh. Dadang mengetahui sesuatu, bahwa kepala biru melakukan serangan dan bertahan tipe sihir, dan kepala merah memakai serba fisik. Ketika kepala biru akan memakai sihir yang lebih kuat lagi, Dadang segera memukulnya. Sihir pun batal dan Laserta menggigit kepala biru tersebut. Racun terkuat Laserta mulai menjalar ke seluruh bagian kepala biru. Meskipun mereka regenerasi, tetap aja racun Laserta lebih kuat dan deres banget ngurang HP-nya. Mengetahui bahwa mereka akan mati perlahan-lahan, Dadang malah taunting di depan mereka dong. Ia jelas membuat monster kembar itu mengamuk dan kepala merah memotong paksa kepala biru untuk menghentikan efek racun Laserta. Ketika Dadang melihat analisa status mereka, di sana tertulis pengorbanan yang sebelumnya tidak tercatat di dalam kemampuan Gravity dan Gravidon. Dadang terkejut melihat itu dan tiba-tiba kepala biru menyerang mereka, kemudian mengejar Laserta, sedangkan kepala merah akan buy one dengan Dadang.
Alhamdulillah one hit skillnya Dadang yang Nutcracker itu guys, dan sekarang naik jadi level 2. Dadang segera menyusul Laserta dan berharap dia baik-baik saja. Dadang tidak ingin kehilangan Laserta karena dia adalah teman satu-satunya yang bisa diajak ngapain aja bareng-bareng. Dadang berdoa kepada Dewi di dunia ini, jika Dadang tidak bisa mendapatkan transformasi manusia pun gak masalah, asalkan Laserta tetap hidup. Tak lama kemudian Dadang melihat ada banyak bercak darah di sekitar semak-semak. Memanggil Laserta yang tidak kunjung dijawab. Beberapa detik kemudian ada suara kecil di balik semak-semak. Alhamdulillah Laserta masih hidup meski dalam kondisi yang sangat kritis. Kepala biru datang dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk menyerang Laserta. Tapi Dadang dengan amarahnya langsung menghajar kepala biru tersebut tanpa ampun. Dadang kasbon, sedihnya ya Allah. Naga wabah Dadang naik ke level 37 dan sambil memeluk erat Laserta, Dadang mendengar Divine Voice yang mengatakan bahwa Dadang mendapatkan skill transformasi manusia. Majide? Ya, gak jadi sedih guys. Ya udah happy lagi sudah. Di sisi lain Miria kembali ke desa karena dia sudah berkeliling hutan di sekitar dan tidak menemukan Dos ataupun Dadang. Kebetulan juga si Mariel sedang mencari Miria kemana-mana dan curiga bahwa Miria pergi ke dalam hutan sendirian. Miria berbohong dengan mengatakan bahwa dia cuma jalan-jalan di sekitar desa aja dan gak masuk ke dalam hutan. Mariel mempercayai ucapan Miria dan memintanya untuk membantu berbelanja. Sebentar lagi desa kedatangan 2 petualang yang akan menyelidiki hutan di sana. Setelah selesai berbelanja dan bersih-bersih rumah Mariel, Miria melihat buku kuno yang akan diperlihatkan oleh para petualang dari guild nanti. Mariel menjelaskan bahwa banyak monster peringkat tinggi termasuk Little Dragon Rock yang hanya bisa dikalahkan oleh pahlawan dan orang suci terpilih dari Dewi. Oleh karena itu, Mariel sangat amat melarang petualang biasa untuk melawan para monster yang tidak masuk akal itu. Tak lama kemudian, para petualang sampai di rumah Mariel dan akan membahas tentang penyelidikan hutan di sana. Setelah Mariel menjamu mereka, dia menjelaskan situasi di sana kepada para petualang. Panjang lebar pokoknya. Mereka kemudian segera bergegas mencari Dos untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Setidaknya mereka bisa menemukan jasad Dos jika dia memang beneran sudah meninggal. BTW, nama para petualang ini Yuno dan Meltia guys. Ini Yunonya bukan dari game Uwa ya guys ya. Kalau game Uwa tuh Yunonya my bini. Di sisi lain, Dadang Kasbon segera mengobati luka-luka Laserta yang cukup parah di rumah goanya. Untuk sementara waktu, Laserta akan tertidur agar bisa memulihkan tubuhnya sendiri. Dadang juga mengelus-ngelus lembut kepala Laserta. Perhatian banget sih Dadang ini guys. Kemudian Dadang pergi keluar untuk memastikan tidak ada yang mengganggu di sekitar sana, biar Laserta bisa bobo nyenyak sambil lihat-lihat statistiknya yang udah sampai mana gitu. Bisa aja ngelesnya si Dadang. Sebenarnya mah dia cuma penasaran guys sama skill transformasi manusianya aja. Iya, pergilah si Dadang ini ke sungai untuk bercermin seperti apa transformasi manusia yang akan dia dapatkan. Sebelum mencobanya, Dadang berpikir untuk mengunjungi desa biar bisa ketemu sama Miria. Tapi dia tidak bisa meninggalkan Laserta, teman pertamanya yang sudah menemaninya. Jadi Dadang mengatur jadwal untuk selang-seling pergi ke desa, tinggal di sana sebentar dan pulang ke rumah goanya. Nah, si Dadang ini sangat senang karena dia akhirnya bisa mendapatkan skill transformasi manusia di saat-saat putus asa. Berimajinasi bakalan berubah menjadi cogan lah, jadi idol ikemen lah, macam-macam. Tapi pas dicoba dalah, kagak ada bedanya sama naga wabah muda guys. Manusia kagak, malah makin serem anjing. Mirip-mirip kadal. Jelas Dadang protes ke Divine Voice dan resenya adalah Mbak Divine tidak bisa menyediakan informasi lebih lanjut tentang transformasi manusia. Yah, kena PHP sih Dadang. Gak jadi ketemu Miria dah. Mana MP-nya terkuras cepet banget pula gara-gara skill ini. Statistik dia juga kena convert jadi setengah. Iya sudah, berubah lagi lah si Dadang Kasbon ke wujud naga wabah muda.
Di sisi lain, Meltia dan Yuno berhasil mengalahkan laba-laba bandel yang dilawan Dadang waktu itu. Mereka melanjutkan pencarian sampai hari menjelang malam. Awalnya mereka ingin kembali ke jalur pohon sawit dekat desa, tapi mereka malah nggak sengaja ketemu rumah goa punya Dadang Kasbon. Mereka langsung periksa goa itu yang ternyata ada patung-patung yang dibuat sama Dadang. Meltia dan Yuno semakin penasaran apa yang ada di dalam goa itu dan merasakan adanya aliran sihir yang kuat dari patung-patung tersebut. Yuno mengendus-ngendus di sekitar sana dan menemukan dendeng kering yang lezat sedang dijemur di antara batang pohon. Awalnya mereka mengira bahwa ini adalah perbuatan orang desa yang tinggal di sana. Ketika mereka mencoba masuk ke dalam goa, mereka menemukan barang-barang layaknya tempat tinggal manusia. Bahkan mereka terkejut setelah melihat gentong yang berisi rempah-rempah dengan kualitas tinggi. Beberapa dari rempah itu sangat sulit didapatkan. Yuno ingin sekali membawa pulang gentong rempah-rempah tersebut, tapi Meltia melarangnya karena bisa jadi ini adalah tempat persembunyian para bandit. Tak lama kemudian, Laserta muncul karena kehadiran mereka mengganggu tidurnya. Tapi dia mendengar suara ayangnya dari luar dan segera menghampirinya. Meltia mengatakan bahwa mereka selamat karena tidak bertarung melawan Laserta. Mereka bisa mati jika terkena racunnya. Karena gua itu tampak berbahaya, mereka memutuskan untuk keluar dan ingin kembali ke desa. Di luar, Dadang sudah mengetahui keberadaan mereka sejak awal dan dia sedikit gugup karena ingin mencoba transformasi manusianya kepada mereka. Siapa tahu kan wujud yang dia lihat sama yang dilihat manusia bakalan beda. Soalnya si Yuno itu kan manusia setengah hewan tuh. Nah, di pikiran Dadang dia yakin bisa berubah seperti itu. Mana si Dadang percaya diri banget pula. Pas dia pakai skill transformasi manusia, menyapa mereka dengan imutnya, malah digebukin sama Meltia dan Yuno, guys. Ya jelas lah, wong wujud Dadang yang mereka lihat tuh kayak gini, gimana coba nggak digebukin? Sudahlah Dadang Kasbon, nasibmu tuh kebanyakan suram di dunia ini. Mereka akhirnya kabur dan Laserta menggeleot-leot ke Dadang untuk menenangkannya. Aduh, memang so sweet ini Laserta, guys. Meltia dan Yuno berdiskusi sebentar di sana karena mereka belum mendapat informasi apapun tentang DOS. Kesimpulan yang mereka putuskan adalah mereka akan memanggil bantuan dari member party lainnya untuk menyelidiki hutan lebih lanjut. Terlebih lagi, penemuan baru mereka tentang tempat tinggal naga wabah tidak bisa dianggap remeh. Keesokan harinya, Dadang sarapan dendengnya dengan lahap dan masih kecewa berat sama transformasi manusianya. Untuk melampiaskan rasa kecewa itu, dia segera meminta tolong kepada Laserta untuk membuat racun segentong. Dendeng yang Dadang buat masih sering dicolong monyet-monyet dan dia baru sempat melanjutkan rencananya yang waktu itu untuk meracuni para monyet. Setelah racun sudah selesai dibuat segentong, Dadang olesi dendengnya dengan racun itu. Kemudian dia jemur di tempat di mana para monyet itu pasti mencurinya. Beberapa menit berlalu dan akhirnya ada satu monyet yang menjadi korban di sana. Dadang langsung menghabisi mereka semua untuk membalaskan rasa kesalnya. Tapi ternyata para monyet itu malah manggil ketua sukunya untuk melawan Dadang, bos klan monyet. Bernama orangutan peringkat D+ dengan level 27/40. Mirip-mirip lah sama Dadang. Tapi yang jadi perhatian itu ada di kemampuan si bos yang lumayan ngeri, guys. Ada kecepatan, sihir support, sama memperkuat para anggota klan monyet. Dadang harus segera mengalahkan bosnya agar para monyet di sana tidak bertambah banyak. Hei, kapan lagi kan melihat monyet pakai sihir? Dadang sedikit kesulitan karena jumlah mereka agak banyak dan memperoleh sihir support yang cukup kuat dari bos orangutan. Divine Voice mengatakan bahwa bos orangutan adalah monster yang berevolusi melalui pertempuran. Dan setelah mendengar itu, Dadang yakin bahwa bos klan monyet juga memiliki kemampuan telepati seperti dirinya karena mereka sama-sama berevolusi. Siapa tahu dengan cara telepati ini si bos klan monyet bisa diajak bernegosiasi. Dadang segera
segera memberitahu bos orangutan bahwa pengikutnya yang terkena racun bisa disembuhkan oleh Laserta. Tapi jika bos ingin penawar racunnya, maka dia harus membiarkan Dadang dan Laserta pergi dari sana. Jika mereka masih ingin bertarung, Dadang dan Laserta akan lebih serius dan pasti klan monyet akan kalah. Bos orangutan terkesan karena Dadang bisa mengetahui bahwa dia bisa menggunakan telepati. Tentu saja bos orangutan tidak ingin melepaskan mereka karena mereka adalah ancaman yang terlalu besar bagi klan monyet. Terlebih lagi, moto klan monyet adalah tidak peduli dengan sesama kawan yang sedang sekarat. Selama pengorbanan yang dia lakukan bisa membuat kesempatan membunuh musuh. Singkirkan yang lemah dan biarkan mereka yang mati. Sama seperti leluhur bos orangutan yang sebelumnya dia bunuh untuk bisa naik tahta. Wah, negosiasinya nggak berjalan lancar ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya jumlah monyet guys. Kalau bosnya doang solo sih gak apa-apa gitu kan. Karena itu Dadang punya ide untuk berduel 1 lawan 1 dengan bos orangutan. Peraturan duel bisa diselenggarakan jika antar spesies memiliki klan masing-masing dan memiliki ketua sukunya. Nah, si Dadang ini sebenarnya belum menjadi ketua suku klan karena dia tuh cuma punya Laserta aja gitu. Tapi ya mau gimana lagi, daripada kena bogem sama banyak monyet kan. Apalagi berkekuatan sihir tuh. Waduh, mending Baiwan saja gitu kan. Setelah mendengar tantangan dari Dadang, bos orangutan pun menyetujuinya. Laserta menyembuhkan monyet yang terkena racun itu dan para monyet menyandra Laserta. Emang licik ini klan monyet. Aduh, jelas Dadang nggak terima lah. Langsung aja duel mereka dimulai guys. Dadang sudah memberi banyak damage kepada bos orangutan sampai HP-nya sekarat. Tapi ternyata bos orangutan pakai sihir support kelincahan untuk dirinya sendiri sampai tingkat maksimal dengan mengorbankan banyak MP-nya. Dadang terkejut dan bos orangutan menyerang balik si Dadang. Dadang bakal sulit melawan jika musuhnya selincah itu. Jadi Dadang memutuskan untuk memprovokasi bos orangutan untuk berduel adu jotos aja gitu kan. Dadang memancing-mancing bahwa bos orangutan adalah sosok penakut yang sengaja mengalokasikan MP-nya kepada sihir support kelincahan sepenuhnya. Mendengar kata-kata sosok penakut itu, bos orangutan marah dan meladeni duel dengan cara adu bogem sampai mati. Lalu pertarungan mereka pun dilanjutkan dan terlihat Laserta yang mengkhawatirkan ayang tercintanya. Aduh, so sweet. Ayo, siapa yang menang guys? Dadang Kasbon opo bos orangutan nih? Tebak-tebakan ayo.